Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua mengenai keuanganku. Dan mohon maaf untuk video budget, evaluasi budget aku nggak update di minggu kemarin ya teman-teman, dikarenakan ada acara keluarga dari suami aku. Jadi di sini aku bakalan sedikit liatin ya ke teman-teman tentang evaluasi budget aku untuk minggu kedua. Nah ini tuh aku sempetin ya teman-teman buat nyatatnya biar aku bisa mantau juga ini apa aja yang sekiranya itu over ya teman-teman. Nah ini tuh untuk groceries, minggu lalu aku budgetkan 50.000. Ternyata di sini aku minus ya 18.000 ya teman-teman, dan uangnya itu diambil dari pos lauk pauk. Kemudian untuk transportasi juga minus 2.000, aku ambil dari uang jaga-jaga, dan untuk buah aku juga minus 7.000, dan ini uangnya aku ambil dari pos gas dan galon. Dan yang terakhir itu untuk sinking funds emergency itu uangnya udah habis ya teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke budgeting untuk minggu ketiga di bulan Juli. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala rezeki teman-teman semua, amin. Nah kita lanjut ke video ya teman-teman. Nah itu ada yang udah aku checklistkan, itu tandanya uangnya udah aku isi ke dompet disiplin ya teman-teman, dan ada juga sebagiannya itu udah habis aku belanjain. Nah jadi aku hanya tinggal masukin yang belum aku checklist. Nah di sini aku mau sedikit jelaskan dulu ya teman-teman. Kemarin itu ada yang nanya kenapa uang yang aku masukin ke dompet pintar itu enggak sesuai. Nah di sini kan aku kemarinnya udah jelaskan ya teman-teman, kalau gaji suami aku itu harian sebesar 150.000, dan untuk uang belanja aku itu dia kasih sebanyak 600.000 per minggunya. Karena suami aku itu gaji harian ya teman-teman, jadi dia 4 kali pemberian ya. Nah seperti yang udah aku catat nih di kertas kecil ini, yaitu untuk pemasukan dari suami dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 19 ya teman-teman, itu setiap harinya dia ngasih 150, dan untuk total itu ada 600.000. Nah makanya aku sering bilang ke teman-teman kalau mau nonton video aku itu tonton video sebelumnya ya teman-teman, karena ini tuh saling berkaitan, jadi biar teman-teman gak salah paham ya. Makanya karena gaji suami aku itu harian, jadi uangnya itu juga aku belanjain setiap hari ya teman-teman, dan uang yang aku masukin ke dompet pintar itu adalah sisa dari uang yang udah aku belanjain. Dan ada penambahan pos ya teman-teman di bagian sinking funds, yaitu untuk saving dan dana tak terduga. Nah untuk dana tak terduga ini aku fungsiin untuk mengcover setiap kebutuhan yang kurang ya teman-teman, kemudian untuk acara kondangan, kemudian untuk sumbangan, jadi aku nanti ambil dari dana tak terduga ini. Nah sementara yang emergency ini tuh fungsinya kan biasanya aku kan buat menutupi kekurangan budgeting ya, tapi kali ini aku ubah fungsinya. Dana darurat atau emergency ini boleh dipakai ketika kita menerima musibah ya teman-teman, atau ada keluarga yang sakit, atau teman kita butuh bantuan, jadi aku ambil dari dana darurat ini. Untuk budget dana darurat ini aku ambil dari challenge 2000 ya teman-teman. Jadi ketika challenge 2000 ini, uang 2000 ini terkumpul sebanyak 25 lembar, aku bakalan masukin ke dana darurat atau emergency ini. Jadi untuk emergency aku nggak budgetkan tiap minggunya ya teman-teman. Nah kemudian ini aku lagi masukin ya sisa uang
itu ada untuk jajan, ini udah terpakai 12.000. Jadi sisanya ini aku tinggal masukin sebanyak 13.000 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum bikin budgeting, bisa banget ya dibuat dari sekarang, karena penting banget ya kita membuat budgeting sebelum gajian ya teman-teman. Dan aku ini lanjut ke dompet sinking funds ya teman-teman. Ini ada dua, ada yang binder dan ada juga yang dompet disiplin ini ya teman-teman. Nah, kita buka dulu ya. Ini aku mau jelaskan dulu. Ada amplop sinking funds yang biasa aku pakai, itu ada personal dan skincare. Ini tuh aku satuin aja ya teman-teman. Jadi aku bikin kategorinya itu namanya adalah beauty. Jadi untuk personal dan skincare ini uangnya sama ya teman-teman. Jadi aku rubah itu namanya menjadi beauty. Kemudian untuk gift, nah untuk gift ini uangnya itu aku masukin ke dana tak terduga ya teman-teman, karena kan itu sifatnya buat acara kondangan atau beli kado. Jadi aku masukin aja uang yang ada di gift itu ke dana tak terduga. Jadi untuk gift, sinking fund gift itu nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi yang ada dana tak terduga. Nah, ini tuh nantinya aku bakalan gunain ya yang udah aku jelaskan buat mengcover kebutuhan aku yang kurang. Sementara untuk emergency ini aku akan pakai di waktu-waktu yang genting ya teman-teman. Ketika kita menerima musibah atau ada keluarga kita yang butuh bantuan, jadi aku pakai dari emergency ini. Nah, kita lanjut ya ke teman-teman. Untuk pengisian dompet sinking funds yang pertama ini itu ada untuk saving. Untuk saving ini sifatnya itu pribadi ya teman-teman. Jadi ini tuh istilahnya buat tabungan pribadi aku. Ini aku budgetkan 20.000. Kemudian untuk dana tak terduga ini aku budgetkan sebesar 5.000 ya teman-teman. Jadi dana tak terduga ini aku masukin dulu untuk minggu ini di nominal yang kecil ya teman-teman. Mudah-mudahan di minggu berikutnya aku bisa isi dengan nominal yang besar. Untuk dompet yang pertama ini aku udah isi sinking funds-nya ya teman-teman. Kita lanjut ke binder transparan ini. Itu ada sinking funds lebaran untuk tahun 2023. Nah, ini tuh aku budgetkan dulu 10.000 ya teman-teman. Masih di nominal yang kecil, nggak apa-apa ya. Yang penting tiap minggu aku bisa budgetkan ya teman-teman. Mudah-mudahan kalau misalkan ada rezeki lebih aku bisa budgetkan di nominal yang besar. Untuk stationery tadi itu aku skip dulu. Nah, ini untuk motor ini tuh aku budgetkan 10.000. Nah, alhamdulillah ya untuk sinking funds aku udah selesai isinya, meskipun nggak semuanya terisi ya teman-teman, tapi rasanya itu seneng banget kita bisa nyisiin uang buat ditabung. Nah teman-teman bisa banget nih buat tabungan sinking funds ini, karena ini tuh manfaatnya besar banget ya teman-teman. Misalkan kita mau beli tas, kita harus tabung uangnya dulu, jadi kita punya anggaran tersendiri ya teman-teman, nggak perlu ambil dari tabungan utama kita. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai di menit terakhir. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang udah aku buat ini. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.